Kerukunan Keluarga Kawanua menggelar musyawarah perwakilan anggota di salah satu hotel di Kota Jayapura belum lama ini. Musyawarah perwakilan anggota Kerukunan Keluarga Kawanua dilaksanakan untuk memilih Ketua DPW KKKK Provinsi Papua definitif. Dalam laporan Ketua Panitia, Dr. Paul Johan Kawatu MSI menjelaskan kegiatan MPA ini turut dihadiri oleh 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Sekali lagi dengan penuh rasa syukur, hormat dan apresiasi yang setinggi akan disampaikan kepada pihak DPW yang berkenan hadir, Ibu Ketua, Ibu Sekjen, kemudian Pak Wakil Ketua, Pak Ketua OKK dengan kesibukan mereka tersebut sejumlah kawanlah yang berada yang tersebar bukan hanya di seluruh Indonesia, tetapi juga terdapat di seluruh penjuru dunia. Sementara itu, Ketua Umum DPP Kerukunan Keluarga Kawanua, Angelica Tengker mengatakan, MPA pertama ini merupakan bentuk komitmen dari keluarga besar KKK untuk menentukan dan mengatur keputusan bersama dalam memilih ketua terpilih yang akan menjadi pimpinan DPWP di Provinsi Papua. Dan sebagai nanti jika sudah dipilih dan sebagai kepengurusan wilayah Papua, nanti juga akan menjadi contoh dalam proses MPA dan pembentukan untuk wilayah-wilayah baru Pontianak. Jadi Ibu Bapak, saudara sekalian, Ketua Panitia, Ketua DPD, DPWD, Kabupaten dan Kota, saya betul-betul berharap kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik, proses musyawarah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tata tertib yang akan ditentukan, dan marilah jadikan ini kebangkitan Tokoh Kawanua di tanah Papua. Turut hadir dalam kegiatan ini pemerintah Provinsi Papua yang diwakili staf analisis kebijakan Setda Papua sekaligus membuka secara resmi musyawarah perwakilan anggota Kerukunan Keluarga Kawanua. Saya berharap hasil daripada MPA DPW KKK kali ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga pijakan yang kokoh untuk maju dalam langkah-langkah strategis yang akan kita tempuh ini dan ke depan. Kegiatan dilanjutkan dengan musyawarah perwakilan anggota dengan agenda pemilihan Ketua DPW Kerukunan Keluarga Kawanua. Hanya rasa mengimbau satu, bahwa musyawarah perwakilan anggota pertama dalam umum MPA pertama DPW Kerukunan Keluarga Provinsi Papua sebagai organ kekuasaan tertinggi organisasi tingkat provinsi dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kedua, bahwa musyawarah perwakilan anggota pertama dalam umum MPA pertama DPW ketiga Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 28 Juni tahun 2024 di Kota Jayapura. Ketiga, bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan musyawarah perwakilan anggota MPA pertama DPW ketiga Provinsi Papua perlu ditetapkan penetapan hasil musyawarah perwakilan anggota pertama MPA pertama DPW Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Papua. Musyawarah perwakilan anggota berjalan dengan lancar dengan terpilihnya Dr. Paul Johan Kawatu MSI sebagai Ketua terpilih DPW KKKK Provinsi Papua. Usai pembukaan musyawarah perwakilan anggota KKKK Provinsi Papua, kegiatan dilanjutkan dengan pemilihan umum DPWP KKK Provinsi Papua definitif untuk masa bakti 5 tahun mendatang yakni 2024 sampai dengan 2029. Setelah melalui proses persiapan pemilihan, terdapat ada 2 nama yang masuk dalam bursa pencalonan,
yakni Dr. Paul Johan Kawatu MSI dan Rudi Bukanaung SE. Dan hasil sesuai keputusan bersama dalam MPA pertama ini menetapkan Dr. Paul Johan Kawatu MSI sebagai ketua terpilih DPW KKKK Provinsi Papua masa bakti 2024-2029. Pelantikan ketua terpilih diawali dengan pembacaan surat keputusan. Dilanjutkan pelantikan oleh Ketua Umum DPP KKKK Angelika Tengker kepada Dr. Paul Johan Kawatu bersama sejumlah pengurus DPWP KKK Provinsi Papua lainnya. Tentang struktur organisasi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Papua periode 2024-2029. Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua menjelaskan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan, menetapkan struktur organisasi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Papua periode 2024-2029. Amal Kasubuan Mampu Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Minggu tanggal 28 Juli tahun 2024 upacara pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Papua periode tahun 2024 tahun 2029 segera dimulai. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Abu Wailah Wangko, pada hari ini Minggu tanggal 28 Juli tahun 2024, saya selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua akan mengambil janji dan melantik saudara selaku Dewan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Papua periode 2024-2029. Sebelum saudara-saudara akan mengucapkan janji di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dengan disaksikan oleh warga Toh Kawanua, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil janjinya? Kurang kompak, boleh diulang. Apakah saudara bersedia diambil janjinya? Apakah saudara bersedia akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta akan menjalankan segala peraturan organisasi kerukunan keluarga Kawanua dengan seluruh-seluruhnya demi pengabdian dan kemajuan kerukunan keluarga Kawanua serta bangsa dan negara. Apakah jawab saudara? Ya. Dengan ini melantik Dewan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Papua periode 2024-2029. Selama melayani, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menuntun dan memberkati. Pelantikan dilanjutkan dengan penyerahan pataka, penandatanganan berita acara, dan penyerahan SK pelantikan kepada ketua terpilih. Terimalah tongkat kepemimpinan dan kibarkanlah
saya menerima Pataka Kerukunan Keluarga Kawanua ini dan siap untuk menancapkan dan mengibarkan bendera Pataka Kerukunan Keluarga Kawanua ini di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Kemudian Ketua Umum DPP Kerukunan Keluarga Kawanua yang melantik. DPD Kabupaten Kota Bapak Christian Warau sebagai Ketua DPD Kota Jakarta. Usai pelantikan dan pengukuhan ketua terpilih, kemudian dilakukan penutupan MPA yang turut dihadiri pemerintah Provinsi Papua, diwakili Ketua DPR Papua, Tona Asuangko Ubanua, Pangdam 17 Cendrawasih, serta sejumlah tokoh Kawanua. Dalam sambutannya, Tona Asuangko Ubanua mengatakan memberi apresiasi atas pelaksanaan musyawarah perwakilan anggota MPA yang telah dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP KKK dan hasil musyawarah tersebut telah terpilih pengurus wilayah kerukunan keluarga Kawanua Provinsi Papua. Kalau kita bersatu, kita bersaudara, kita hidup rukun, Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya dan berkati orang-orang Kawanua di kota Jayapura. Banyak mereka orang-orang Kawanua diutus ke sini untuk jadi berkat dan terang bagi orang Papua. Bukan mengancam-ancamkan organisasi ini. Yang berikut pesan saya, setelah membuat organisasi ini dengan baik, lapor ke Bapak Gubernur Provinsi Papua, kami yang sah. Ketua Umum kita telah datang melantik dan melakukan musyawarah dan memilih kami secara sah dan lapor kepada TKK Selompok bahwa kami dilayani sah. Dilakukan keputusan dan segera membentuk Ikatan Orang Tua Kawanua Provinsi Papua. Di tempat yang sama, Ketua DPR Papua, Joni Banuaro berharap dengan terpilihnya Ketua DPW KKK Provinsi Papua akan membuka kesempatan bergandengan tangan untuk satu jalan, satu tujuan, memajukan KKK di tanah Papua. Sebagai keluarga besar yang ada di sini, untuk terus bergandengan tangan dan terus mengabdi untuk membangun Papua. Kita harus tetap menjaga kerukunan. Kita harus tetap saling menghargai dan kita ikut membangun Papua. Usai ditutup secara seremonial kepada sejumlah awak media, Paul Johan Kawatu mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya selaku ketua terpilih dengan memiliki 3 misi, yakni menjangkau, melayani, dan memberdayakan. Kami sangat berterima kasih Bapak Ibu yang telah masuk dalam jajaran pengurus. Mari tolong bergandengan tangan, melupakan apa yang terjadi pada waktu lalu, dan kita juga patut bersyukur bahwa sebuah proses yang tidak dapat diprediksi, yang di luar harapan-harapan terjadi, tapi ini adalah simbol dari proses demokrasi yang berjalan dalam pemilihan ketua umum kerukunan keluarga Kawanua Provinsi Papua.
Jadi ada namanya proses demokrasi itu saling meyakinkan satu dengan yang lain bahwa kandidatnya adalah yang paling tepat, dan kemudian dari situ kita menentukan siapa yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Saya tidak menyebut yang terbaik, ada semua terbaik untuk menakodai dengan keluarga Provinsi Papua ini. Jadi 3 unsur unsur pelayanan itu harus menjadi satu dalam prinsip bahwa bersatu itu lebih kuat daripada tercerai berai. Misi ke depan adalah mempersatukan seluruh Kawanua. Kemudian bagaimana Kawanua ini berdampak baik, bagaimana K3 Provinsi Papua itu berdampak bagi warganya, tapi juga bagi warga sekitar dan bagi pemerintah. Ya, jadi kita sama-sama sudah mengikuti kegiatan 1 hari ini, dimulai dengan musyawarah untuk K3 Provinsi Papua yang pertama, dan juga langsung dilanjutkan dengan pelantikan pengurusan yang baru. Jadi dari kami DPP K3, kepengurusan di wilayah Provinsi Papua sudah sah. Adalah kepengurusan DPW Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Papua. Jadi ini bukan organisasi baru tiba-tiba muncul atau organisasi yang tidak ada dasarnya. Kami sudah berjalan sekian lama, sekian panjang, sudah diakui oleh pemerintah, dicatat juga ada di Kumham dan juga di Keslampol, dan kegiatan-kegiatan kami juga sudah didukung oleh masyarakat Kawanua pada umumnya. Di kepengurusan di pusat, untuk Dewan Pembina adalah Irjen Pol Purnawirawan Bapak Roni Sompi, dan di Dewan Pembina Penasehat itu ada Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto, dan di wakil ada wakil pembina dan penasehat ada Bapak Dr. Jan Maringka, yang sebelumnya adalah Jaksa Agung Muda dan juga sebagai Dirjen Kementerian Pertanian pada periode yang lalu, dan juga ada Bapak Majen TNI Ivan Peleanu. Itu beberapa nama yang untuk ketua dan wakil ketua. Dan untuk Dewan Pakar, ketuanya adalah Profesor Rudi Tarumengkeng. Beliau juga dulu pernah menjadi Rektor Universitas Cendrawasih. Jadi tidak mau dari lalu sudah ada terkait dengan tanah Papua. Dan pada Dewan Kehormatan, ketua adalah Bapak Theo Sambuaga. Anggota dari Dewan Kehormatan antara lain ada Lejen TNI Purnawirawan Bapak Emang Indaan, lalu ada Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.